Sang surya tetap bersinar, syahada dua meningkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufikur Rahman. Sini saya akan menjelaskan sedikit tentang AIK, yaitu Al-Islam Kemuhammadiyahan. Jadi inti dulu Muhammadiyah ya. Muhammadiyah adalah sebuah organisasi Islam yang besar di Indonesia. Nama organisasi ini diambil dari nama Nabi Muhammad SAW, sehingga Muhammadiyah juga dapat dikenal sebagai orang-orang yang menjadi pengikut Nabi Muhammad SAW. Tujuan utama Muhammadiyah adalah mengembalikan seluruh penyimpangan yang terjadi dalam proses dakwah. Penyimpangan ini sering menyebabkan ajaran Islam bercampur baur dengan kebiasaan daerah tertentu dengan alasan adaptasi. Contohnya kayak kita masih mempercayai keyakinan animisme dan dinamisme. Gerakan Muhammadiyah berciri sangat membangun tata sosial dan pendidikan masyarakat yang lebih maju dan terdidik, menampilkan ajaran Islam bukan sekedar agama yang bersifat pribadi dan statis, tetapi dinamis dan berkedudukan sebagai sistem kehidupan manusia dalam segala aspek. Akan tetapi, ia juga menampilkan kecenderungan untuk melakukan perbuatan yang ekstrim. Dalam pembentukannya, Muhammadiyah banyak merefleksikan kepada perintah-perintah Al-Quran, di antaranya surat Al-Imran ayat 104 yang berbunyi, "Dan hendaklah di antara kamu segolongan umat yang menyuruh sebuah kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Merekalah orang-orang yang beruntung." Ayat tersebut merupakan para tokoh Muhammadiyah mengandung isyarat untuk bergerak umat dalam menjalankan dakwah Islam secara terorganisasi. Umat yang bergerak yang juga mengandung penegasan tentang hidup berorganisasi. Maka dalam butir ke-6 Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah dinyatakan melancarkan amal usaha dan perjuangan dengan ketertiban organisasi yang mengandung makna pentingnya organisasi sebagai alat gerakannya akan niscaya. Sebagai dampak positif, Muhammadiyah sendiri banyak berdiri rumah sakit, ada panti asuhan, ada tempat pendidikan di seluruh Indonesia. Dari sejarahnya sendiri, Muhammadiyah didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan di Kampung Kauman, Yogyakarta pada tanggal 18 November 1912. Pada masa kepemimpinan Kiai Haji Ahmad Dahlan, pengaruh Muhammadiyah terbatas di kerasidenan seperti Yogyakarta, Surakarta, Pekalongan, dan Pekanjangan. Daerah Pekalongan sekarang selain Jogja. Cabang-cabang Muhammadiyah sendiri berdiri pada tahun 1922. Dalam organisasi Muhammadiyah sendiri itu banyak sekali organisasi otonomnya di dalam Muhammadiyah, yaitu salah satunya ada Aisyah. Aisyah itu adalah wanita Muhammadiyah atau ibu-ibu. Selanjutnya adalah pemuda Muhammadiyah. Selanjutnya adalah Nasyatul Aisyah, yaitu putri Muhammadiyah. Dan ada ikatan pelajar Muhammadiyah, ada ikatan mahasiswa Muhammadiyah, dan ada Hizbul Waton atau gerakan kepanduan. Dan yang terakhir ada Tapak Suci Putra Muhammadiyah atau bisa dinamakan seperti perguruan silat. Sebenarnya masih banyak lagi, cuman hanya itu yang dapat saya sampaikan. Dalam amal usahanya juga Muhammadiyah itu banyak berdiri pendidikan, ada TK, SD, MI sampai ke perguruan tinggi Muhammadiyah. Kesehatan juga ada rumah sakit, ada balai kesehatan, ada balai masyarakat, ada apotek. Dalam hal sosial juga sangat berperan bagi Indonesia. Salah satunya adalah didirikannya panti asuhan yatim, panti jompo, balai kesehatan sosial, panti Werada Manula, panti cacat netra, dan lain-lain. Jadi
Kesimpulan dari semua materi yang saya berikan tadi itu yaitu Muhammad Darwis atau yang dikenal dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan itu menuntut ilmu di kota suci Makkah. Dan hasil pendidikannya itu kemudian beliau membentuk sebuah wadah perubahan untuk kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah Rasulullah sesuai dengan arti Muhammadiyah, yaitu pengikut Nabi Muhammad SAW. Dari terbentuknya Muhammadiyah di Kampung Kauman, Yogyakarta pada tanggal 8 Zulhijjah 1330 Hijriah yang bertepatan pada 18 November 1912 Masehi dan seberluas hampir seluruh Indonesia sehingga menjadi organisasi besar sampai dengan sekarang, tidak lepas dari buah pikir Ki Haji Ahmad Dahlan. Dari kesimpulan di atas dapat disarankan, yaitu kita sebagai warga umat Islam Muhammadiyah, kita harus mempertahankan dan meneruskan perjuangan Kiai Haji Ahmad Dahlan dari segala bentuk yang dapat menghancurkan agama Islam. Sebagai umat Islam yang beriman dan bertakwa kepadanya, kita tidak harusnya melakukan hal-hal yang dilarang Islam seperti tahayul, bid'ah, khurafat. Kita harus menjalankan dan mengamalkan seperti apa yang diajarkan dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Sebagai umat Islam yang berilmu, kita harus bermendalam ilmu dalam segala bidang seperti iptek dan ilmu yang lainnya tanpa membedakan dengan syarat kita tahu apa yang kita pelajari sesuai dengan ajaran Islam. Untuk menjaga agama Islam dari permusuhan orang-orang kafir, kita sebagai umat Islam harus bersatu melindungi agama Islam. Itu dia sedikit dari saya tentang Al-Islam Kemuhammadiyahan. Semoga materi sejarah dan pengertian dari Muhammadiyah yang saya sampaikan ini dapat berguna atau bermanfaat bagi teman-teman. Untuk materi yang saya bacakan tadi itu saya berasal dari link dari internet, dan saya mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang sudah membantu saya untuk mengerjakan tugas dari mata kuliah AIK Al-Islam Kemuhammadiyahan. Terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata ataupun salah pengertian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sang Surya